Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fatanisa dapat kembali menjumpai Anda dalam siaran pendidikan interaktif Bedah Kisi-Kisi Persiapan Ujian Nasional. Dan pada hari ini mata pelajaran yang akan dibahas adalah fisika untuk adik-adik yang duduk di bangku SMA. Dan hari ini kita akan membahas seperti biasa tidak sendiri. Saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Nasrun Mirobi, yaitu guru fisika yang akan membahas materi hari ini ya Bapak. Iya, betul. Silakan disapa terlebih dahulu adik-adik di rumah. Selamat berjumpa kembali adik-adikku yang ada di rumah. Kali ini kita di dalam siaran interaktif ini, kita akan membahas tentang fisika SMA. Ada 4 indikator yang akan kita bahas saat ini, yaitu indikator yang pertama tentang kinematika gerak, kemudian indikator kedua tentang hukum Newton, kemudian indikator yang ketiga tentang dinamika gerak, terus yang terakhir itu tentang perubahan energi. Nah, tentunya adik-adik yang dari rumah sudah siap karena sudah mau mendekati ujian nasional. Baik, padat sekali pembahasan kita pada hari ini ya Bapak ya. Iya, betul sekali. Dan karena itu bagi adik-adik di rumah dapat segera menyiapkan buku catatan dan alat tulis. Dan juga kakak ingatkan bagi adik-adik dapat bertanya secara langsung kepada Bapak Nasrun melalui layanan telepon bebas pulsa di nomor 0800 140 3046 ataupun melalui SMS di 0821 112 11773. Dan bagi adik-adik yang sedang online dapat bertanya melalui Facebook kami di Televisi Edukasi. Nah adik-adik, marilah kita mulai pembahasan kita hari ini dengan menyaksikan tayangan yang berikut ini. Baik, tayangan yang sangat menarik sekali bukan? Karena itu langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Nasrun penjelasan mengenai tayangan tadi Bapak. Iya, betul sekali. Adik-adikku yang dari rumah, tadi adik-adikku juga melihat beberapa tayangan yang berkaitan dengan apa yang akan kita bahas kali ini. Tadi ada seorang anak mendorong, kemudian ada di dalam taman ada seorang ibu-ibu menimba yang ada di di taman ya. Kemudian ada beberapa di situ ada katrol. Ya, ini adalah indikator yang kedua, nanti akan kita bahas tentang penerapan hukum Newton. Kemudian ini tadi yang saya sebutkan bahwa ada seorang ibu yang menimba, ada katrol. Katrol itu yang akan kita bahas. Kemudian di pertama tadi juga akan dilihat ada seorang yang melempar bola gitu. Nah, itu adalah berkaitan dengan indikator yang pertama. Iya, yaitu adalah sekali. Indikator yang pertama menentukan besaran-besaran fisis gerak lurus, gerak melingkar, atau gerak parabola. Iya, betul. Baik. Jadi ada gerak parabola, ada gerak lurus, kemudian ada gerak melingkar dan sebagainya. Silakan untuk langsung dimulai. Ada yang dari rumah, sekarang kita lihat tayangan yang ada di televisi. Kita tinjau indikator yang pertama. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Nisa, menentukan besaran-besaran fisis gerak lurus, gerak melingkar, atau gerak parabola. Kita lihat beberapa tayangan animasi di sini. Ada seorang yang menaiki sepeda, kemudian meluncur ke bawah. Bagaimana gerak dari sepeda tersebut. Kemudian ada sebuah pesawat bergerak, terus ada grafik yang ada di bawahnya, bahwa grafik yang hitam itu adalah percepatan selalu tetap, kemudian grafik yang merah itu adalah kecepatan, dia selalu tetap linear tetapi semakin lama semakin besar nilainya. Kemudian posisi itu grafik yang menunjukkan grafik parabola karena di sana ada faktor kuadratnya untuk gerak lurus berubah beraturan. Tentunya adik-adikku yang dari rumah juga bisa melihat.
Kemudian ini yang gerak melingkar. Di sana ada beberapa besaran di dalam gerak melingkar itu. Ada V yang berwarna biru, kemudian ada gaya sentripetal yang menuju ke pusat lingkaran yang berwarna merah. Nah, tentunya adik-adikku di rumah tentunya sudah tidak sabar lagi ingin melihat soal-soalnya seperti apa yang berkaitan dengan kisi-kisi ini yang nanti bisa dipersiapkan adik-adikku di rumah pada saat mengikuti ujian nasional. Nah, ini adalah parabola ya. Di sana ada beberapa besaran-besaran yang terdapat di dalam parabola itu. Ada kecepatan linier, ada kecepatan yang selalu berubah, yaitu kecepatan di vertikal. Baik, setelah tadi adik-adik sudah melihat animasi dari macam-macam jenis gerakan ya Bapak ya. Mungkin akan lebih paham lagi bila kita masuk ke latihan soal Bapak. Iya, kita lihat soal yang pertama. Iya. Kecepatan V benda yang bergerak lurus terhadap waktu T diperlihatkan pada grafik VT berikut. Jarak yang ditempuh selama 6 sekon adalah. Nah, jadi grafiknya seperti itu. Ada grafik V terhadap T, kemudian yang biru ini adalah geraknya. Dari kecepatan awal 20, kemudian bergerak diperlambat, kecepatannya menjadi 10 pada detik kedua, kemudian pada detik keempat kecepatannya tetap, terus pada detik terakhir, 6 detik terakhir, kecepatannya 0. Nah, berapa jarak yang ditempuh? Jarak yang ditempuh oleh benda tersebut dari detik ke-0 sampai dengan detik ke-6. Apakah A 40, B 50, C 60, D 70, atau E 80 meter? Kita lihat pembahasannya. Ya, untuk menentukan jarak tempuh setiap benda itu bisa dilihat dari luas yang ada di dalam grafik tersebut, gitu ya. Luas yang pertama itu luas trapesium 1. Luasnya kita konotasikan dengan S, kemudian luas dari trapesium adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi dengan 2. 20 ditambah 10 kali 2 per 2 sama dengan 30 meter. Kemudian luas yang kedua, luas trapesium yang kedua sama dengan 4 ditambah 2 kali 10 per 2 sama dengan 30 meter. Maka jarak tempuhnya adalah 30 ditambah 30 atau 60 meter. Jadi jawabannya adalah 60 meter. Gitu. Baik, jadi ini dari sini soal yang pertama. Ya, dapat mengetahui bagaimana jarak dengan menghitung luas dari grafik yang ada begitu ya Bapak? Iya, betul sekali. Iya. Kita lanjutkan. Kita lihat soal yang kedua. Nah, ini adalah berkaitan dengan parabola. Jadi perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar sebuah parabola ketika benda itu bergerak dari titik 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Bagaimana soalnya? Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 200 meter per sekon dan sudut elevasi 37 derajat. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dengan sin 37 adalah 3/5 dan cos 37 adalah 4/5, maka jarak mendatar peluru saat T 2 sekon adalah apakah A 720 meter, apakah B 640 meter, apakah C 420 meter, apakah D 320 meter, atau E 240 meter. Kita lihat jawabannya 320. Tapi dari mana? Kita lihat posisi dari arah X itu sama dengan V0 cos alfa kali T. Posisi dari Y V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Penyelesaiannya diketahui V0 adalah 200 meter per sekon, alfa adalah 37 derajat, kemudian T adalah 2 sekon. Kemudian maka jarak mendatar peluru adalah rumusnya X sama dengan V0 cos alfa kali T, V0-nya 200, di sini 200, cos 37 derajat kali 2. Sama dengan 200 kali cos 37 tadi 4/5 kali 2 sama dengan 320 meter. Jadi jawabannya adalah 320 meter. Baik, begitu. Pembahasan yang sangat jelas sekali. Nah, selanjutnya betul. Bapak, saat ini sudah ada penanya melalui SMS dari nomor 08387642 sekian-sekian yang menanyakan apa yang dimaksud dengan besaran fisis gerak lurus. Besaran fisis gerak lurus adalah besaran yang menunjukkan
nilai dari kecepatan itu sendiri, atau berkaitan dengan contoh-contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya fisis gitu ya. Baik. Ya. Jadi demikian ya. Karena itu adik-adik jangan kemana-mana, karena setelah jeda yang berikut ini kami akan kembali dengan pembahasan yang jauh lebih menarik lagi. Tetaplah bersama kami.